Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gua mau ngebahas seputar drawing UEFA Women's Champions League babak perempat final, semifinal sampai final yang telah dilangsungkan tadi ya sekitar jam 7. Jadi ini sekedar mengingatkan bahwa untuk UEFA Women's Champions League kali ini finalnya akan digelar di Stadion Juventus Stadium ya, di kota Turin, di mana itu adalah kandang dari Juventus. Dan juga finalnya bakal dilangsungkan pada bulan Mei, pokoknya sebelum final UEFA Champions League ya. Jadi untuk 8 tim ini yang lolos ini kan langsung perempat final. Ada 8 tim yang lolos, ada juara bertahan Barcelona, ada Lyon, ada PSG, ada Munchen, kemudian ada Juventus, ada Wolfsburg, ada Arsenal, dan terakhir Real Madrid. Nah, dari 8 tim ini yang debutan bisa usaha besar tuh ada Juventus sama ada Real Madrid ya. Dimana ini benar-benar start pertama mereka bisa langsung lolos sampai perempat final. Dan juga Juventus yang untuk kali pertama bisa melangkah sampai babak besar. Biasanya ini dia cuma sampai babak 16 besar ya, mentok-mentok ke musim lalu, tapi sekarang bisa lolos ke babak 8 besar. Jadi 8 tim ini ya yang akan menjadi peserta di perempat final kali ini, dimana dua berasal dari Prancis, dua dari Jerman, dua lagi dari Spanyol, dan satu dari Inggris dan Italia ya. Final musim lalu Chelsea harus tersingkir ya setelah hanya menempati peringkat ketiga di grup A di bawah Juventus dan Wolfsburg ya. Dan ini poinnya kemarin sama ya, 11, yang bedakan hanya selisih gol dan head to head. Jadi ya bisa dibilang kurang beruntung lah Chelsea musim ini. Dan juga dari 8 klub yang ada ini, hampir semua klub ini pelatih kepalanya adalah pria, dan hanya satu yang dilatih oleh seorang wanita, yaitu Lyon ya, dengan Sonia Bonpastor ya. Itu mungkin sekelumit fakta-fakta yang bisa gue sajikan ya bagi teman-teman yang mungkin kurang mengenal tim-tim ini. Dan ini tadi gue juga sempat nonton drawing langsung. Ini kejadian lagi nih. Jadi karena kan kalau di profilnya kan langsung tidak ada country protection, kemudian juga eh, tidak ada yang ada hanya restriction dari grup ya. Nah, hampir sama ya seperti kejadian kemarin di drawing Liga Champion yang cowok, di mana Villarreal di draw sama Manchester United yang notabene mereka satu grup di fase grup. Ini kejadian lagi nih ya. Jadi di drawing sekitar drawing kedua ya, itu di mana Juventus ya yang di drawing sebagai tuan rumah karena mereka runner up, mereka dipertemukan dengan VfL Wolfsburg ya. Padahal mereka berdua ini udah satu grup kemarin, dan tadi gue bilang sama seperti Chelsea juga ya, sama satu grup. Untungnya ini tidak mempengaruhi hasil drawing karena mereka cepet nih ya, mereka mungkin belajar dari kesalahan kemarin, dimana setelah kesalahan ini mereka langsung gerak cepat, mereka drawing, dan akhirnya temukan tim baru, dimana Wolfsburg hanya dipasangkan gak perlu di drawing lagi di pertandingan yang ketiga. Jadi ya ini memang kesalahan ini nggak begitu fatal, tapi kelihatan bahwa di sini UEFA mungkin kurang siap lagi ya untuk mengatasi untuk mencegah hal seperti ini. Ya kita berharap semoga nanti di drawing babak berikutnya di Champions League, Europa League, di Premier League, ini nggak bakal kejadian. Ini udah 2 kali loh soalnya ya FIFA bikin kesan kayak gini, tentunya nggak begitu krusial ya. Jadi langsung aja nih untuk pertandingannya sendiri, di match upnya pairnya itu di pertandingan pertama itu nanti akan mempertemukan Bayern Munchen ya, yang berstatus runner up di grup D di bawah Lyon, dan juga juara Bundesliga musim lalu, melawan juara Liga Prancis musim lalu, atau di sana sebutnya Division 1 Feminin, itu Paris Saint-Germain. Ini
cukup seru juga ini karena Bayern Munchen sebagai juara Bundesliga ditemukan dengan PSG juara Prancis, dan juga PSG ini juara grup ya, di grup B dia di atasnya Real Madrid. Jadi kalau kita melihat sih dari kekuatan dua tim ini hampir seimbang ya, karena Bayern Munchen juga masih diperkuat beberapa pemain andalan mereka seperti ada Lina Magul, ada Linda Dalman, ada Yuria Guin, dan ketambah beberapa pemain baru seperti Saki Kumagai dan Sofia Jakobsen. Ini dipertemukan dengan Paris Saint-Germain yang sejauh ini cukup impresif ya PSG ya. Jadi mereka di setiap pertandingan mereka jalani musim ini di Liga dan di Champions League, mereka selalu menang, tidak pernah seri apalagi kalah, dan juga tidak pernah kebobolan, selalu clean sheet. Tapi seperti yang gue bilang, hampir semua pertandingan ya, hampir ya, karena satu-satunya cacat mereka musim itu adalah ketika mereka bertemu dengan Lyon di Liga, main di kandang Lyon, mereka dibantai habis-habisan 6-1. Mungkin itu satu-satunya dosa terbesar PSG ya musim ini ya, dimana dengan kiper yang nyaris sempurna tapi ada satu noda itu ya. Tapi ya ini sih membuktikan bahwa PSG ini mungkin kekuatannya nggak sekuat musim lalu ya, dimana mereka mungkin musim ini ditolong karena faktor lawan-lawan mereka yang mungkin masih di bawah mereka ya, terkecuali Lyon ya. Tapi ini melawan Munchen juga, Munchen ini kualitasnya hampir setara dengan Lyon. Buktinya Lyon bisa kalah di 1-0 ya lawan Bayern Munchen di pertandingan fase grup kemarin. Kalau gue menurut sih eh, mereka ini kualitasnya imbang ya, setara, dimana Munchen tidak begitu banyak berubah dengan pemain-pemainnya, dengan pelatih juga masih yang sama, dan juga tambah pemain baru, pemain pengalaman diperlukan dengan PSG yang menurut gue ini memang nggak sekuat musim lalu ya, karena banyak sekali bongkar pasang pemain, jadi pemain andalannya banyak yang cabut seperti Christian Endler dan Signebrew, Perlemoni ke Lyon. Terus ada Irene Paredes ya, kapten musim lalu, pindah ke Barcelona. Tapi kalau gue lihat sih, kalau bisa memprediksi, kalau gue harus prediksi, mungkin yang akan keluar sebagai pemenang ini adalah Bayern Munchen ya, dimana Bayern Munchen lebih stabil, nggak berubah kekuatannya. PSG juga baru ganti pelatih, jadi mungkin kalau pertandingan besar mungkin mereka harus start dari awal lagi ya gitu ya, karena harus adaptasi melawan tim-tim kuat. Jadi gue sedikit mengunggulkan Munchen ya di pertandingan pertama. Di pertandingan kedua nih akan menemukan Juventus melawan Olympique Lyonnais ya. Lyon seperti kita tahu bahwa mereka juara grup di grup D, mereka 5 kali menang dan hanya sekali kalah dari Munchen. Sementara Juventus ini susah payah ya mereka lolos dari, bahkan Juventus tetap diunggulkan untuk lolos dari fase grup karena masih ada Chelsea waktu itu, cuman Juventus beruntung karena di pertemuan ternyata mereka menang besar ya lawan Servette. Jadi mereka di lolos sebagai runner up ya di bawah Wolfsburg. Juventus ini sekarang dilatih oleh mantan pelatih Arsenal Women ya di musim lalu itu, Joe Montemurro, dengan kekuatan squad juga nyaris nggak berubah banyak ya, mungkin kita beberapa pemain baru aja, cuman core-nya ini masih ada nih, inti core-nya dari Barbara Bunansea, dari Christiana Girelli ya, dari backnya juga Saragama yang disebut sebagai Wendy Renard-nya Lyon. Nah ini menarik nih, Saragama ketemu Wendy Renard nih. Ini gimana, siapa yang lebih kokoh ya, karena secara penampilan juga fisik mereka hampir mirip, permainan juga mereka sama kokohnya ya. Mungkin yang agak sedikit berubah di kiper ya, karena kiper mereka kehilangan Laura Giuliani, tapi mereka mendatangkan kiper Arsenal juga musim lalu yang sempat ke Atletico Madrid juga, itu Pauline Perrot-Magnin ya. Yang ini cukup impresif ya kalau di fase grup ya, beberapa kali menang sangat dari Wolfsburg, Chelsea ya, bahkan Chelsea dan Juventus, mereka berhasil main seri 0-0 ya di kandang Chelsea. Satunya didukung oleh faktor dari Pauline Perrot-Magnin yang clean sheet ya. Tapi mereka bertemu dengan Lyon ya, Lyon kita sendiri, Lyon masih salah satu tim terbaik sepak bola wanita di Eropa, bahkan mungkin di dunia ya. Apalagi sekarang mereka ganti pelatih, Sonia Bonpastor yang kemarin menggantikan Jean-Luc Vasseur. Ini mulai kelihatan nih, DNA Lyon ini mulai baik lagi nih, dan semangat kolektivitas dengan semangat pantang menyerah yang mereka miliki ya.
Apalagi sekarang Lyon ini lebih banyak diisi pemain muda, terutama satu yang menurut gue cukup impresif nih adalah Selma Baca ya. Bek kiri 2 kali menjadi pemain terbaik Liga Prancis di bulan Oktober dan November, dan kemarin juga debut di timnas Prancis, langsung cetak gol lawan Wales di kualifikasi Piala Dunia. Mungkin bisa dibilang Selma Baca ini salah satu otak permainan ya dari Lyon dengan asis-asisnya ya juga, dan juga salah satu golnya tuh yang juga cukup keren di mana lawan Montpellier, ya bisa dibilang dia berusaha sendiri lah ya, dia rebut bola terus dia bawa hampir sama kayak golnya Messi lah. Nanti kalau lu bisa lihat di YouTube ada golnya cuplikannya. Lyon juga sekarang juga kedatangan Endler yang gue bilang, terus kekuatannya sih nggak banyak berubah ya. Kan ini kalau gue bisa bilang gue mengunggulkan Lyon karena Lyon jelas menang pengalaman, menang squad ya. Apalagi nanti mereka bakal kedatangan pemain yang baru balik dari masa pinjaman di OLN ya, kayak Eugene Le Sommer, Marosan, ada juga Bu Hadi ya, bisa jadi backupannya Endler sekarang, dan juga nanti bakal kedatangan Sarabiot Nasuti yang habis cuti melahirkan. Ini berasa Juventus ini kecil peluangnya ya untuk bisa mengalahkan ini, bukan Lyon. Dan yang ketiga, Arsenal melawan Wolfsburg. Ya lagi-lagi Wolfsburg ketemu tim asal London setelah kemarin berhasil menyingkirkan Chelsea dengan skor cukup telak yang 4-0. Karena mereka dipertemukan dengan Arsenal. Arsenal ini juga susah payah ya dia lolos sampai fase grup ya. Surprise dari fase grup di mana mereka finish di posisi 2 di bawah Wolfsburg itu sendiri. Jadi dia mereka ini runner up grup C di bawah Barcelona ya, yang memang Barcelona kita tahu sendiri. Tapi Arsenal ini hampir aja nggak lolos karena mereka di pertemuan yang terakhir mereka kalah 4-1 lawan Hoffenheim. Untung aja mereka masih cetak satu gol tandang yang disebut gol bunuh diri. Mungkin kalau nggak cetak gol tandang mungkin beda lagi ceritanya, mungkin bukan Wolfsburg yang lolos tapi Hoffenheim ya. Tapi dari squad sebenarnya nggak begitu buruk ya, karena mereka juga masih ada Vivian Miedema di sana, masih ada seorang Kim Little ya, itu playmaker ya, playmaker yang kapten juga dia sekarang di Arsenal. Backnya masih ada Leah Williamson juga. Gak banyak berubah sebenarnya skuadnya, mungkin tambah baru kayak mana Iwabuchi, kayak ada siapa, Tobin Heath ya. Tobin ini juga masih ada di skuad meskipun dia juga jarang main, tapi kalau misalkan dibutuhkan mungkin dia bisa masuk ya sebagai pemain pengganti. Wolfsburg ya kita tahu sendiri, Wolfsburg ini memang lebih hebat ceweknya dibanding cowoknya itu dari dulu ya. Sering masuk final, pernah juara, dan sekarang bahkan pressure-nya itu dia deket sama Chelsea dan Juventus juga mereka masih bisa lolos sebagai fase grup, dimana di awal-awal mereka memang tidak terlalu menjanjikan, tapi dengan fighting spiritnya mereka bisa lolos sampai fase grup, dan juga mereka bisa lolos dari fase grup dan jadi juara grup. Dengan kedatangan pelatih baru yang sebelumnya melatih Twente yang membuat Twente juara Liga Belanda, atau itu Tommy Stroot, terbukti mereka bisa meredam daya serang lini depan Chelsea yang berbahaya sebenarnya dengan adanya Sam Kerr, Penny Harder yang mantan pemain, tapi dengan pertahanan yang bagus mereka bisa meredam itu. Ini kalau gue lihat sih Arsenal Wolfsburg ini sih 50-50 ya sebenarnya ya. Cuma gue lebih sedikit mengunggulkan Wolfsburg karena mereka menang pengalaman pastinya, dan mereka pastinya ingin kembali mengulang kesuksesan sama tim London ya, sama seperti kemarin di pasal Chelsea. Terakhir ada El Clasico dan Barcelona. Kalau menurut gue nih Barcelona lah clear. Barcelona ini udah sekarang lagi di atas, lagi di puncak. Ya gak akan kesusahan lah untuk melatih Barcelona atau untuk mengangkat Real Madrid. Kalau kata meskipun Real Madrid Real Madrid, tapi ingat bahwa Real Madrid ini adalah tim baru diakuisisi dari khususnya bernama Takon. Jadi baru sekitar 1,5 tahun lah ya Real Madrid ini berdiri. Tapi ya etik ya Indian Barcelona lah ya. Gue nggak usah bahas Barcelona lagi karena Barcelona sekarang mungkin adalah tim terbaik wanita Eropa saat ini ya, bahkan dunia, dengan hadirnya Alexia Putellas yang baru menang Ballon d'Or. Itu juga kekuatan pemainnya tidak banyak berubah, ketambahan pemain seperti Paredes, dengan Paredes seperti Fidolina Lolfo, Ingrid Engen. Tapi core-nya nggak banyak berubah. Hermoso masih di sana, Panos masih di sana, Bonmati masih di sana. Pagi pelatihnya itu asistennya Luis Cortés ya dulu. Jadi
Ya ini kalau kata gue Barcelona clear lah ya. Jadi ada Barcelona, Wolfsburg, Lyon sama Munchen ya kalau lolos ya, kalau kata gue ya. Oke, itu ya dulu sekian dari video gue kali ini. Semoga kalian dapat banyak insight, dapat banyak info. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.